Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga desa Skaudi, ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam episode yang kesekian ya. Udah lama kita nggak ketemu. Dan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirim oleh seseorang yang saya nggak mau sebut namanya sih. Tapi ini saya kenal sih orangnya. Nah, cerita ini menarik karena belum pernah ya kayaknya ya di khususnya di channel di Siwaraisi yang menceritakan kisah tentang pengantar pizza. Nah, seru nih kayaknya ya. Oh ya, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu di Siwaraisi punya podcast baru atau channel podcast baru ya di Spotify. Ini hanya ada di Spotify. Judulnya Yang Tak Terlihat. Ini berbeda dengan cerita di Siwaraisi biasanya karena dikemas dalam audio drama. Jadi pastikan warga desa Skaudi semua udah mengunjungi podcast kami yang baru, judulnya Yang Tak Terlihat. Udah ada 2 episode ya sampai video ini terbit. Nah, oke, kita langsung aja cerita tentang pengantar pizza, pastinya hanya di Mencekam. Namaku Aryan. Aku seorang pengantar pizza di salah satu restoran pizza terkenal. Hari itu tidak ada yang istimewa, tidak ada yang berbeda, hanya rutinitas yang membosankan yang biasanya sering dilewati di hari-hari biasa. Yang berbeda hanya perasaan aneh ya. Jadi nggak tahu apa namanya, mungkin orang lebih umum menyebutnya sedang tidak enak hati gitu, atau sedang tidak enak perasaan gitu ya. Yang kalau ditanya penyebabnya apa, sudah pasti sulit untuk mencari jawabannya gitu. Nah, seorang pengantar pizza ini umumnya ketika sedang tidak ada orderan mengantar pizza, itu biasanya membantu karyawan lain baik menjadi pramusaji ataupun ikut bantu-bantu di dapur gitu ya. Di restoran pizza saya, maksudnya di restoran pizza di tempat saya bekerja, itu saya punya teman perempuan, ya sebut saja namanya Putri ya. Dia tuh kayak yang nerima orderan gitu by phone gitu. Dia sempat ngomong sama saya, katanya, "Yan, kok kelihatannya lesu amat gitu." Ya, saya sih nggak ngerasa gitu ya. Saya mungkin hanya kelihatan bosan saja gitu. Jadi saya jawab, enggak. Oh iya, terus saya bilang ke Putri, tapi nggak tahu ya kenapa ya, kok saya kayaknya perasaan saya kok nggak enak gitu. Terus Putri bilang gini, ya banyak istighfar aja Yan, katanya gitu. Ya oke. Saya masuk shift siang ya. Siang itu memang nggak seramai weekend gitu ya. Saya ingat banget waktu itu hari Kamis. Dan ya mungkin orderan cuma 4-5 orderan kali ya. Kurang lebih ya siang itu. Terus sampai akhirnya waktu maghrib tiba nih. Saya nerima 2 orderan dari Putri ya, 2 orderan langsung. Kata Putri sih ini yang nelpon satu orang yang sama, hanya alamatnya itu berbeda gitu. Alamatnya jadi gini, kalau dilihat dari alamatnya itu tuh kayak hanya cuma beda nomor rumah aja gitu, jadi kayak tetanggaan aja gitu. Kata Putri sih yang nelpon ibu-ibu, entahlah ya umur berapa, usia berapa, cuma ibu-ibu katanya. Dan ya memang gak ada yang aneh ya, mungkin ibu itu mesen untuk tetangganya juga gitu kan, bisa jadi ya. Ya udah, akhirnya orderan saya terima dan waktu itu azan maghrib berkumandang ya. Terus Putri bilang, nggak sholat dulu Yan gitu kan. Saya jawab, nanti aja deh di komplek perumahan itu kalau ada masjid bisa sholat di situ kan gitu.
akhirnya 2 kotak pizza saya bawa kan. Saya taruh di box motor ya. Terus saya mulai melakukan perjalanan ke lokasi. Perjalanannya sih kurang lebih 5 kilometeran lah ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh juga, cuma memang kalau sore tuh jalanannya kan jam-jam pulang kerja gitu agak lumayan macet gitu. Lokasinya ini ada di sebuah kompleks perumahan baru yang penghuninya tuh belum banyak gitu ya. Ya masih beberapa saja gitu. Sebenarnya sih saya sendiri pernah ke sana nganter pizza juga, cuma waktu itu siang ya. Ya memang belum banyak penghuninya sih waktu itu. Sekitar 15 menit perjalanan akhirnya saya sampai di perumahan tersebut dan hari mulai gelap ya, karena saya juga kan jalan pas maghrib gitu. Sampai di depan gerbang komplek perumahan ada kayak pos jaga gitu. Pos jaga. Nah di sana tuh ada seorang pria yang lagi duduk gitu ya, berseragam safari, rambutnya tuh sudah hampir tertutup uban gitu. Nggak tahu sih 50-an kali usianya ya. Saya nggak tahu itu siapa, cuma kita ambil gampangnya aja kalau dia itu adalah satpam komplek gitu ya. Pria itu tersenyum gitu kan, nyapa gitu. Akhirnya saya nanya kan, permisi Pak, kalau blok ini di mana ya gitu ya, nomornya nomor ini, saya bilang gitu kan. Terus lurus aja, kata bapak itu, lurus aja, nanti ada belokan kedua, belok kanan gitu, kata si bapak itu sambil masih tersenyum gitu ya. Terus dia nanya, emang mau ke rumah siapa ya Pak? Kata bapak satpam ini. Bu Susanti Pak, katanya begitu kan. Terus si bapak itu jawab, Bu Susanti. Oh, kayak yang gimana ya? Kayak bapak itu kayak yang sambil mikir gitu, sambil matanya ke atas, Bu Susanti. Oh, gitu. Terus ya udah, karena saya buru-buru kan, saya bilang, Pak makasih ya Pak. Gitu. Terus kata bapak itu, oh iya. Bapak itu kayak masih bingung gitu kan, kelihatannya ya, menurut saya sih. Nah terus akhirnya saya mulai jalan tuh masuk ke perumahan. Nah saya nggak tahu nih, masuk ke perumahan itu tuh kayak ada hal yang nggak biasa gitu. Nggak tahu, saya nggak bisa jelasin seperti apa. Cuma kayak dari udaranya aja itu kayak rasanya tuh kayak yang lebih dingin dari biasanya gitu. Dan bulu kuduk ya nggak tahu kenapa juga jadi ikut berdiri gitu ya. Kalau saya boleh jelasin situasi kompleknya, itu sepi ya, sekali lagi karena komplek itu masih jarang penghuninya, jadi bisa jadi satu rumah tuh ada penghuninya, terus kemudian nggak ada, atau satu baris nggak ada penghuninya, satu baris lagi ada gitu ya. Nah karena malam jadi gampang kan ngelihat mana yang ada penghuninya atau mana yang enggak gitu, dilihat dari lampunya gitu. Ya ada yang nyala mati gitulah lampunya. Saya anggap sih kalau lampunya nyala berarti berpenghuni gitu ya. Nah, akhirnya saya nih tiba di sebuah blok ya, blok lokasi pemesan pizza. Satu ruas jalan itu kanan kirinya gelap. Tapi di ujung sebelah kiri ya, di ujung sebelah kiri itu ada 2 rumah yang menyala. Jadi kalau dari ujung jalan tuh ya kelihatan gitu, karena nyala sendiri gitu. Ya udah, jadi saya masuk ke ruas jalan itu. Ya walaupun memang nggak gelap-gelap banget gitu, karena ada penerangan jalan, lampu penerangan jalan. Cuma ya remang gitulah, nggak terang gitu, nggak gelap juga nggak terang juga gitu. Akhirnya saya sampai di rumah lokasi pemesan gitu.
Rumahnya ini tipe 36 lah ya, jadi perumahan subsidi, nggak begitu besar juga sebenarnya. Terus bangunan yang si pemesan rumah ini masih bangunan asal gitu, maksudnya bukan asal-asalan ya, tapi bangunan awal dibangun gitu, jadi belum ada pagar, jadi hanya langsung pekarangan terus menuju rumahnya. Akhirnya saya berhenti di depan kedua rumah itu. Saya mengeluarkan 1 kotak pizza dulu, karena kan takut berbeda gitu ya. Saya keluarkan 1 kotak pizza dulu. Waktu itu nggak tahu ya, jadi kayak yang mulai diselimuti rasa takut gitu, karena dua rumah yang menyala ini juga nyalanya tuh kayak remang gitu loh. Akhirnya saya beranikan diri gitu ya untuk masuk ke pekarangan rumah pertama dulu ya. Jadi kan ini yang rumah ujung, terus jadi 2 lokasi rumah itu, rumah yang paling ujung sama sebelahnya gitu. Ini yang paling ujung dulu. Lalu saya panggil gitu kan, permisi pizza. Pas yang ketiga kalinya, permisi, baru saya ngomong permisi nih, tiba-tiba lampu di 2 rumah itu padam. Psst. 2 lampu di kedua rumah itu padam. Saya kaget kan, waduh, kok gini? Nah, beberapa menit setelah lampu itu padam, pintu rumah yang pojok ini kebuka, gitu kan, kebuka. Dan muncul seorang anak kecil. Muncul seorang anak kecil. Ini karena gelap ya, mungkin karena gelap. Itu saya nggak bisa ngelihat mukanya gitu. Jadi anak kecil itu muncul, lari, ngedeketin saya, ngambil pizzanya, terus balik lagi masuk ke dalam, terus pintunya tutup, bram. Kaget kan. Saya nggak bisa ngelihat mukanya. Ya, ini ada 2 kemungkinan ya. Anak itu memang nggak punya wajah, atau memang gelap aja gitu. Itu parah. Saya nggak tahu itu siapa atau itu apa gitu ya. Dan sebenarnya saya nggak mau melanjutkan untuk nganterin ke orderan di rumah sebelahnya gitu ya. Sebenarnya pengen cabut aja, pengen lari gitu. Cuma gimana ya, waktu itu setelah ngadepin hal itu gitu ya, udah rasa takut mendominasi, tapi saya juga masih mikir gitu, ini kalau orderan pizza nggak dianterin, taruhannya karir saya gitu. Karena memang kalau pemesan atau customer kita tuh jangankan nggak diantarkan gitu ya, pesanannya telat aja bisa ngamuk-ngamuk, apalagi kalau sampai nggak diantarkan. Ya ada hukuman yang bisa saya terima nantinya gitu, yang fatal gitu. Akhirnya mau nggak mau saya memberanikan diri untuk mengantarkan pizza satunya lagi di rumah sebelahnya yang gelap. Ya gelap. Tadi sih nyala gitu, tapi sekarang gelap. Saya harap apa ya, gimana ya, kemungkinan sih mati lampu atau gimana gitu. Saya berharapnya gitu ya, pikiran positifnya. Jadi saya berharapnya ya ada orang yang keluar dari rumah itu gitu ya, orang pada umumnya aja gitu yang bisa menghilangkan rasa takut saya gitu. Saya harapannya itu ya. Akhirnya saya keluarin 1 box pizza lagi dari motor, dan kembali saya
memanggil si yang punya rumah. Permisi, pizza. Aduh, ini sih yang bikin, yang nggak akan pernah saya lupa sampai saat ini gitu ya. Jadi di depan ini kan pintu ya, di depan saya kan pintu. Di sebelahnya itu jendela. Ada 2 jendela yang rapat gitu ya. Nah, dari jendela itu lampunya kan mati ya rumah gitu. Tapi nggak tahu kenapa dari dalam jendela itu muncul sosok perempuan yang dari tubuhnya tuh kayak berpendar cahaya yang membuat saya jadi bisa jelas melihat perempuan itu gitu. Dan perempuan itu membelakangi saya. Jadi saya tuh hanya ngelihat punggung perempuan itu dan gerakan tangannya yang sedang menyisir rambutnya yang panjang. Gini nih. Ya ampun, saya megang ini nih box pizza. Dan saya mendengar suaranya gini nih. Masuk aja, Mas. Suaranya, orangnya ada di depan, suaranya ada di belakang. Masuk aja, Mas. Gak ada siapa-siapa dong. Wah, itu saya udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Akhirnya saya buru-buru cabut. Pizza yang saya bawa itu saya masukkan lagi ke box motor. Saya langsung nyalain motor. Ini untungnya ya nggak kayak di film-film gitu yang motornya harus mogok dulu gitu ya. Ini motornya langsung nyala. Saya cabut dari ruas jalan itu, ngebut gitu kan, ngebut sampai di ujung ruas jalan. Ini belum sampai keluar komplek nih. Di ujung ruas jalan blok itu saya ketemu sama sosok pria gitu. Terus nongol. Oh, ternyata si satpam yang tadi gitu. Saya kan astagfirullah gitu. Hampir aja jatuh tuh ya karena ngerem mendadak gitu ya. Terus satpam itu kayak tengah gitu. Mas, rumah blok itu masih kosong semua katanya gitu. Masih kosong semua, Mas, blok itu katanya. Ya apa namanya ya, saya masih gugup gitu, belum bisa ngomong apa-apa, cuma bilang bapak nih ngagetin aja sih gitu. Terus si bapak itu, yaudah Mas, saya ikut ke pos depan Mas katanya gitu. Akhirnya bapak itu saya bonceng. Ini agak sempit-sempitan gitu karena di belakangnya ada box pizza ya. Untungnya bapak ini posturnya kecil gitu. Terus bapak itu akhirnya jalan kan, saya boncengan sama bapak itu kan. Lagian masnya udah tahu rumah gelap begitu dikasih pizza kata bapak itunya gitu kan. Terus saya bilang sambil agak ngebentak gitu, tadi tuh nyala Pak, lampunya tadi tuh nyala gitu. Dan ya akhirnya sampailah di pos jaga gitu ya. Terus saya nanya kan, turun di sini Pak. Pas ngeliat ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Si bapak security-nya ada lagi duduk di dalam pos. Terus keluar kan bapak security-nya dari dalam pos. Kan tadi di belakang saya gitu kan. Terus si bapak itu keluar, ketemu Mas alamatnya. Dan saat itu saya nggak jawab. Saya langsung cabut aja gas motornya gitu. Dan ya akhirnya saya pulang lah ya. Singkat cerita saya pulang. Malamnya saya nggak bisa tidur karena pikirannya tuh dua ya. Pikirannya tuh satu, saya mikirin hal yang barusan terjadi itu apa. Pikiran keduanya gimana saya harus
menghadapi kalau misalkan konsumen itu ternyata komplain besoknya gitu, karena pizzanya kan saya bawa balik lagi gitu. Tapi ternyata ya nggak ada komplain sama sekali. Aneh gitu ya, aneh banget gitu, karena ya sekali lagi ya, kalau pizza telat diantar aja pelanggan tuh ngamuk-ngamuk gitu ya. Tapi ya nggak ada komplain gitu ya. Dan yang bikin saya nggak habis pikir lainnya tuh kayak yang pizza itu tuh udah dibayar gitu. Sudah jadi ketika transaksi buy online, buy phone, sudah dibayar. Berarti kan makhluk begitu ngerti transaksi virtual gitu. Aduh. Ya, itu pengalaman yang tidak akan bisa dilupakan oleh teman saya. Aryan ini nama yang disamarkan ya, bukan nama sebenarnya. Oke, jadi itu aja untuk mencekam di episode pengantar pizza kali ini. Sampai ketemu lagi di episode mencekam berikutnya, dan jangan lupa komen, like, kemudian subscribe, dan ikuti terus di Siwar IC di Spotify ya. Dan satu lagi, channel podcast baru kami yang tak terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.